Yang menerima Pancasila bunuh, tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansur Daulah itu. Kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. Dan nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini teman-teman saya membagikan kepada kita semua di mana ada tanggapan dari beberapa oknum tokoh agama Islam ya, yang dimana mereka menanggapi ceramah-ceramah oknum Ustadz Garis Keras yang selalu menyebarkan kebencian di hati umatnya. Dan juga kita akan nanti mendengarkan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang dimana ternyata dia mengikut Yesus ini karena dia tahu bahwa di ajarannya yang lama itu membuat dia tidak nyaman, dan dia melihat bagaimana ajaran Yesus Kristus, di mana di sana dikatakan berbahagialah yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Dan itulah yang membuat dia meninggalkan ajaran lamanya dan mengikut ajaran damai. Nah teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang menerima Pancasila bunuh, tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansur Daulah itu. Kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad. Ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. Dan nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhum al-battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Yang radikal itu ya, yang radikal nih, Wahabi. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua, Ansarut Tauhid, non Muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non Muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini. Yang menerima Pancasila bunuh, tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansur Daulah itu. Berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu, Bu ya? Ya memang. Memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa?
Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Tentang kisah penyeberangan saya dari agama Islam ke Kristen, itu bermula sebetulnya 1 tahun lebih yang lalu. Ada 3 hal yang membuat saya kemudian menyeberang menjadi pengikut Kristus. Jadi tahun-tahun lalu itu saya mengalami keresahan yang luar biasa sehubungan dengan makin maraknya satu gerakan Islam yang radikal gitu, yang menurut saya cukup meresahkan ya. Sebagai Muslim itu saya merasa resah karena dia tidak mencerminkan seperti yang digambar-gemborkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi teman-teman yang radikal ini justru sangat vokal dan seperti Anda tahu sendiri di perkotaan gerakan ini sangat kuat sampai kalau istilah saya mereka selalu seperti merasa diri paling penting, paling benar dan paling suci. Itu yang rada gimana gitu ya, sebagai Muslim agak terganggu juga. Akan tetapi gerakan tersebut yang Islam radikal katakanlah itu tumbuh sangat pesat, bahkan sangat didukung masif di kalangan rakyat. Puncaknya pada pemilihan presiden tahun lalu itu di perkotaan yang namanya ibadah itu udah campur aduk dengan politik. Itu yang sebetulnya buat saya agak meresahkan karena saya kurang begitu serak dengan kehidupan beragama yang kurang sejuk gitu. Nah, jadi itu saya resah sebagai seorang Indonesia yang cinta kepada kebangsaan yang beragam ya. Saya dulu hidup di Jawa Tengah waktu kecil, mengalami sendiri bahwa kita itu hidup lumayan guyup dan rukun di antara tetangga, di antara teman, dan tidak pernah memandang perbedaan agama, suku, dan macam-macam. Tapi saya yakin pada perkembangan politik identitas ini semua sekarang makin terpisah-pisah. Itu yang tidak membahagiakan saya. Karena sebagai orang yang lahir tahun 50-an ini kan rasa kebangsaan itu lumayan tinggi lah. Nah, teman-teman yang radikal ini kan sudah berani sekali mengatakan, mari kita bikin pemerintahan khilafah, ya, mari seperti semacam uni negara-negara Islam gitu. Itu kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu mengganggu saya sebagai, walaupun derajatnya untuk keislaman saya tidak besar, tetapi lumayan mengganggu. Nah, sebagai orang yang tidak kafah, saya juga mulai ragu-ragu juga ini, gimana ya? Kok saya jenuh juga ini, ingin belajar, tetapi dengan hanya bahasa Indonesia, terjemahan Quran itu tidak memuaskan sebenarnya. Bahasanya tidak enak dibaca lah, ya. Dia adalah penggalan-penggalan cerita, ya. Bahasanya juga banyak tanda kurung, itu menandakan aslinya mungkin juga susah diterangkan gitu. Artinya gini, kitab suci Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang saya baca itu tidak impresif, tetapi tetap saya pelajari. Oke, itu faktor yang buat saya agak jenuh ya. Dan yang ketiga, mulai setahun yang lalu saya sering melihat acara-acara debat Islam dan Kristen di YouTube ya. Itu juga mempengaruhi saya untuk membuka wawasan lah. Paling tidak kita mendengar dari narasumber dalam negeri dan narasumber luar negeri seperti Christian Prince ya, kemudian Jay Smith, Dan Gibson, itu membuka wawasan nih. Dan itu faktor ketiga. Nah, ketiga faktor tadi yang saya sebut tadi akhirnya memang menggiring saya untuk mulai menengok kitab suci lain, ya khususnya kitab suci Kristen. Maka saya mulai membaca melalui googling ya. Tetapi di googling itu ditawarkan sebuah kitab suci TZI namanya, Taurat, Zabur, Injil. Setelah saya baca cukup menarik, tapi di situ idiomnya masih kelihatan itu terbitan Muslim, karena penyebutan Maryam, ya kan, Yesus, Isa, Yohanes, Yahya, dan sebagainya. Sehingga saya merasa, wah, saya harus cari aslinya deh. Saya membeli buku kitab itu, inilah Alkitab edisi huruf besar. Jadi edisi hurufnya besar karena saya sudah nggak bisa lihat yang kecil-kecil gitu kan. Ini yang saya beli, itu terjadi pada 26 Februari 2020. Saya mulai membaca, dan saya sengaja membaca Injil, Perjanjian Baru dulu. Karena apa? Karena di dalam perdebatan di YouTube, yang paling sering menjadi isu adalah perdebatan tentang Yesus. Ya, tentang Yesus Kristus. Makanya saya mulai dari Perjanjian Baru.
dan saya baca perlahan-lahan, ternyata memang luar biasa. Isinya itu artinya dari sudut, ini terjemahannya juga bagus ya, ceritanya runtut, kronologis, dan kita mengetahui riwayat Yesus itu dari 0 sampai Z gitu ya. Itu diceritakan dari Matius ya, sangat bagus sekali, sampai kita merasa tergetar ketika sudah sampai Yesus mengabarkan atau berkhotbah tentang firman-firmannya itu. Waduh, ini luar biasa sekali. Setiap kalimat-kalimat yang disampaikan dalam khotbahnya itu sangat menggetarkan. Beda sekali dengan kitab suci yang pernah saya baca. Ini sangat menggetarkan karena di situ walaupun penulis Injil itu tidak menambah-nambahi dengan hiperbola, tidak mendramatisir dengan kata-kata yang eufemistik, tidak. Dia cuma bilang mereka Yesus di ini dan dia berkata begini. Itu kalimat-kalimat yang lugas itu justru sangat menggetarkan. Nah, salah satu yang menggetarkan saya pertama kali adalah di Matius yang mengatakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu luar biasa sekali. Seolah itu jawaban terhadap hati nurani saya ya. Dan di situ saya lihat, wah ini gila-gilaan ini. Artinya ini buku atau ini kitab menjanjikan satu kepuasan jika Anda resah tentang kebenaran. Itu kan suatu kalimat yang maknanya dalam sekali. Dan kemudian saya kasih contoh lagi, firman yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan satu ajaran yang luar biasa tinggi ya. Jika Anda membawa damai, Anda adalah anak-anak Tuhan Allah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah dari beberapa oknum ustadz aliran keras yang dimana apa-apa dihalalkan darahnya, apa-apa kesalahan dihalalkan darahnya. Nah teman-teman, dan kita juga mendengarkan tadi bagaimana tanggapan dari dua tokoh Islam itu sendiri yang termasuk Kiai Buya Syakur ya, dimana dia mengatakan bahwa memang di Islam itu ya bebas beragama, yang artinya dijelaskan oleh Kiai Buya Syakur bahwa masuk Islam itu bebas, tetapi keluarnya itu tidak bebas. Nah, jadi Kiai Buya Syakur pernah sampaikan bahwa kalau memang kita harus masuk Islam itu harus pikir-pikir dulu. Kalau tidak mau dilakukan hal-hal yang keras, maka jangan masuk Islam, karena nanti keluarnya agak susah. Dan itu perkataan Kiai Buya Syakur, kita masih ingat. Dan juga kita mendengarkan bagaimana kesaksian seorang murtadin tadi ketika dia masih berada di agama lamanya, dan dia merasa tidak nyaman ya dengan ajaran-ajaran yang dia terima, dan juga dia sudah jelaskan tadi, dan ternyata ketika dia mengikut Yesus itu benar-benar membawa kedamaian bagi dia, dan justru dia terheran-heran, kagum akan apa yang diajarkan oleh Yesus, di mana Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Dan itu jelas bahwa dalam kekristenan itu mengajarkan bagaimana kita harus berdamai dengan siapapun. Masalah perbedaan itu tidak ada urusan, yang penting kita manusia diciptakan untuk saling mengasihi. Dan terlebih-lebih orang yang sudah mengikut Yesus, percaya Yesus, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengasihi sesama manusia. Dan itu yang perlu kita simak teman-teman ya, yang perlu kita ingat bahwa kalau semisalnya Indonesia ini dijadikan sebagai negara Islam atau didirikanlah khilafah misalnya di Indonesia, tentu saja yang berlaku adalah syariah Islam, dan bukanlah Pancasila lagi, dan bukan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan itulah yang tetap kita pertahankan, bahwa biarlah Pancasila itu tetap menjadi dasar negara kita. Kalau ada kelompok-kelompok yang memecah belah Indonesia, dan terlebih oknum-oknum ustadz yang suka memprovokasi umat untuk terjadinya kebencian antar umat beragama atau terjadi perpecahan antar umat beragama, maka mari kita bersatu hati untuk melawan mereka. Nah, artinya bahwa kita jangan terguncang dengan apa yang disampaikan oleh oknum-oknum ustadz aliran keras yang sikit-sikit membunuh, yang sikit-sikit membunuh, dan sikit-sikit menghalalkan darah. Nah,
itu yang kita harus pahami ya, bahwa itu memang tidak ada kedamaian. Dan kita lihat negara-negara lain ya, yang mungkin itu 100% itu ya mereka menganut agama Islam misalnya kan. Nah, tetapi itu tidak menjamin teman-teman ya, bahwa negara mereka damai. Justru terbentuk kelompok-kelompok yang beda paham lagi dan saling mengkafir-kafirkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi peperangan antar mereka itu sendiri. Padahal satu Tuhan, satu kitab, satu akidah. Tetapi kenapa berbeda tafsiran langsung dikatakan kafir, berbeda paham langsung dikafir-kafirkan. Nah, artinya bahwa tidak menjamin, sekalipun ini misalnya Indonesia sudah jadi satu agama semua, tapi itu tidak menjamin akan terjadi kedamaian teman-teman. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mari kita jaga NKRI, karena NKRI adalah harga mati untuk kita semua umat beragama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.